Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan peran zakat dan wakaf dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa peran zakat dan wakaf tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan ekonomi, zakat, dan wakaf. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah ketidakmerataan pendapatan atau pekerjaan yang terjadi di dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah zakat. Zakat sendiri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh sebagian umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Zakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim pada akhir bulan Ramadan. Besar dari zakat fitrah itu sendiri adalah 2,5 kg beras atau uang yang sama besarnya dengan beras tersebut. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal sendiri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi nisab atau haul, yaitu melebihi 1 tahun yang dihitung dari kalender Hijriah. Besar dari zakat mal sendiri itu tergantung dari harta yang dimiliki oleh pezakat tersebut. Adapun tujuan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta, membantu sesama, menghilangkan kesenjangan sosial, dan mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah wakaf. Wakaf sendiri adalah menyerahkan sebagian harta kita untuk digunakan oleh masyarakat untuk selamanya atau sampai batas waktu tertentu. Di era modern ini, wakaf bukan hanya wakaf bangunan maupun tanah, tapi juga bisa dengan wakaf digital dan wakaf tunai. Adapun tujuan wakaf adalah untuk mendapatkan ridho Allah, menghilangkan ketimpangan ekonomi, memperbaiki anggaran negara, dan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah saya menjelaskan apa itu ketimpangan ekonomi, zakat, dan wakaf, di sini saya akan menjelaskan solusi dari ketimpangan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah zakat dan wakaf. Nah, untuk hal itulah saya menjelaskan apa itu peran zakat dan wakaf dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Satu, yaitu adalah mengurangi kesenjangan sosial. Zakat dan wakaf dapat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan mereka yang memiliki kehidupan yang miskin dan tidak mampu. Yang kedua adalah membantu pertumbuhan ekonomi. Zakat dan wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi, contohnya seperti membangun lapangan pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menanggulangi kemiskinan. Zakat dan wakaf dapat menjadi dana potensial yang digunakan untuk mendanai lapangan pekerjaan baru yang bisa menghilangkan kemiskinan yang ada pada suatu negara. Yang terakhir adalah mencegah penumpukan kekayaan. Zakat dan wakaf dapat mencegah penumpukan kekayaan yang hanya berfokus pada segelintir orang dan sebagian orang lainnya tidak memiliki harta untuk mereka bertahan. Salah satu contoh negara yang sudah menggunakan zakat dan wakaf sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah negara kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia sendiri, zakat dan wakaf sudah digunakan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Contohnya, tanah wakaf yang diberikan oleh seseorang kepada masyarakat itu biasanya dibangun usaha atau hotel yang bisa untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Lalu ada zakat yang biasa diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan agar menghilangkan batasan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, sampai di sini saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.